Bayangin, gajian baru masuk tanggal 25, besoknya cicilan langsung nyedot otomatis, lalu tanggal 27, kamu lihat saldo tinggal angka yang bikin dada agak sesak, padahal kamu belum belanja bulanan, belum isi bensin, belum bayar sekolah anak, lalu di saat yang sama kamu dengar kabar teman kantor dipanggil HR, bukan buat naik jabatan, tapi buat pembicaraan singkat yang semua orang paham artinya. Di momen itu baru kerasa, ternyata rasa aman kita sering cuma numpang lewat di tanggal gajian. Selamat datang di channel Income Cerdas, tempat kita ngomongin uang dengan kepala dingin, tanpa menakut-nakuti, tanpa mengiming-imingi jalan pintas. Kita akan lihat kenyataan apa adanya, karena di dunia nyata, yang bikin hidup stabil bukan keberanian nekat, tapi kebiasaan kecil yang rapi, yang tetap jalan bahkan saat mood lagi turun, dan saat kondisi kerja tidak menentu. Kalau kamu merasa belakangan ini isu PHK makin sering terdengar, itu bukan sekadar topik di berita atau obrolan grup kantor, efeknya cepat banget nyampe ke rumah, dapur tetap butuh belanja, token listrik tetap harus diisi, biaya sekolah tetap ada, dan cicilan tidak peduli kamu lagi stres atau tidak. Makanya yang berat itu bukan cuma kehilangan gaji, tapi kehilangan ritme hidup yang selama ini ditopang oleh pemasukan rutin. Banyak orang Indonesia merasa aman bukan karena punya simpanan, tapi karena masih punya pekerjaan, masih ada slip gaji tiap bulan. Selama angka itu masuk, kita merasa semuanya akan baik-baik saja, padahal sistem ini rapuh karena sumber rasa amannya cuma satu. Begitu satu itu goyah, paniknya langsung menyebar ke semua pos hidup, dari makan sampai hubungan di rumah, karena uang itu bukan cuma soal beli barang, tapi juga soal rasa tenang. Di sini kita perlu jujur, banyak dari kita baru mikirin dana darurat setelah kejadian, setelah sakit, setelah motor rusak, setelah keluarga butuh biaya mendadak, padahal dana darurat itu bukan konsep mewah, justru alat paling dasar untuk bertahan. Masalahnya kita sering menganggap dana darurat harus besar dulu, harus niat banget dulu, padahal yang paling penting itu mulai bikin ruangnya, walau kecil. Aku paham kenapa menabung terasa seperti hukuman, karena realita gajian itu sudah ada pembagian paksa, kos atau KPR, ongkos kerja, makan, pulsa, bantu orang tua, cicilan, iuran, belum lagi kebutuhan anak. Di atas kertas mungkin masih ada sisa, tapi di lapangan selalu ada kejutan. Entah harga naik, entah ada acara keluarga, entah ada kebutuhan yang sulit ditolak. Akhirnya, tabungan jadi korban paling pertama. Jadi video ini bukan ajakan hidup serba pelit, bukan juga narasi pokoknya harus bisa. Kita akan bahas cara menyusun dana darurat 12 bulan tanpa menyiksa cash flow bulanan, artinya kamu tetap bisa hidup wajar, tetap bisa berfungsi, sambil pelan-pelan membangun bantalan. Karena kalau strateginya bikin kamu menderita, kamu akan berhenti di tengah jalan, dan itu yang sering terjadi. Tujuan akhirnya sederhana. Kamu punya waktu untuk berpikir jernih saat hal buruk datang, bukan reaktif, bukan panik, bukan langsung gali lubang tutup lubang. Kamu bisa ambil keputusan dengan lebih tenang, entah itu negosiasi, cari kerja baru, atau atur ulang hidup. Dana darurat bukan bikin hidup sempurna, tapi bikin hidup tidak mudah runtuh hanya karena satu kejadian. Kalau dengar dana darurat 12 bulan, banyak orang langsung kebayang angka besar, lalu otomatis mundur. Padahal inti 12 bulan itu bukan gaya-gaya, tapi memberi waktu hidup saat kerja goyah. Sebelum kita bahas cara ngumpulin, definisinya harus beres dulu, biar targetnya tidak bikin kamu menyerah di awal. Dana darurat 12 bulan artinya biaya hidup dasar untuk 12 bulan, bukan mempertahankan gaya hidup yang sama seperti saat gaji lancar. Ini dua hal yang sering ketukar. Kalau patokannya pengeluaran normal yang penuh tambahan, targetnya jadi terasa mustahil, dan kamu akan berhenti sebelum mulai. Biaya hidup dasar biasanya mencakup makan wajar, tempat tinggal, listrik, air, transport minimal, kebutuhan anak yang wajib, obat dan kesehatan dasar, plus komunikasi seperlunya supaya kamu tetap bisa cari kerja, urus administrasi, dan tetap terhubung, bukan untuk menghibur diri tanpa batas. Yang sering bikin rancu, banyak pengeluaran pelarian ikut dimasukkan ke label darurat, nongkrong rutin karena stres, belanja impulsif, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau upgrade gadget biar terlihat aman. Ini bukan soal menghakimi,
tapi soal memilah. Karena saat kondisi genting, yang kamu jaga adalah fungsi hidup, bukan citra. Dana darurat juga beda dengan investasi. Investasi mengejar pertumbuhan. Dana darurat mengejar ketersediaan, jadi tempatnya harus aman, mudah dicairkan, tidak bikin kamu rugi besar saat butuh cepat. Kalau dana darurat kamu taruh di sesuatu yang naik turun, kamu bisa kena dua masalah sekaligus, income berhenti, tabungan juga sedang turun. Kenapa 12 bulan masuk akal? Karena cari kerja bisa lebih lama dari perkiraan, apalagi kalau bidangnya lagi lesu, atau kamu punya tanggungan, cicilan, dan batas gaji minimal. Jadi 12 bulan itu bukan angka sakral, tapi pendekatan konservatif agar keputusanmu tidak diambil dalam keadaan panik. Banyak yang merasa 3 bulan cukup karena berharap pesangon aman atau yakin cepat dapat kerja, padahal realita bisa berantakan, pesangon bisa molor, klaim bisa butuh proses, sementara tagihan tetap jalan. Saat uang menipis, pilihan kerja jadi sempit, kamu lebih mudah menerima kondisi yang merugikan demi bertahan. Penting diingat, dana darurat 12 bulan tidak harus terkumpul besok. Ini peta perjalanan, kita akan pecah jadi tahapan yang realistis, mulai dari bantalan kecil yang konsisten, karena yang bikin kamu kuat bukan sekali setor besar, tapi sistem yang tetap jalan meski cash flow pas-pasan. Langkah paling penting sebelum ngomongin target 12 bulan adalah tahu angka dasarmu sendiri, bukan angka versi tebak-tebakan, karena banyak orang merasa boros, padahal sebenarnya biaya hidupnya memang tinggi, dan sebaliknya, ada yang merasa baik-baik saja, padahal pengeluarannya bocor di tempat yang tidak pernah dicatat. Mulai dari yang sederhana, ambil catatan 2-3 bulan terakhir, lihat rekening, e-wallet, dan transaksi kecil yang sering kamu anggap receh. Karena justru yang receh itu biasanya ngumpul diam-diam. Kalau tidak punya catatan rapi, pakai cara praktis, lihat mutasi bank lalu kelompokkan, tidak perlu aplikasi canggih dulu. Setelah itu, bagi pengeluaran jadi 3 kelompok, wajib, penting tapi fleksibel, dan yang bisa dipangkas tanpa membuat hidup berantakan. Wajib itu seperti sewa atau KPR, listrik, makan pokok, sekolah anak, cicilan. Yang penting tapi fleksibel itu seperti kuota ekstra, transport yang bisa disiasati, belanja rumah yang bisa diatur ritmenya, sisanya biasanya hiburan dan kebiasaan. Contoh biar kebayang, gaji bersih 7 juta, biaya wajib 4,8 juta, penting fleksibel 1,2 juta, tersisa 1 juta di atas kertas, tapi kok tetap merasa tidak punya sisa, biasanya bocornya di ongkir, jajan sore, kopi, parkir, atau belanja kecil yang cuma sekali ini. Kalau kamu tidak kasih nama posnya, uangnya akan habis tanpa cerita. Sekarang tentukan angka biaya bertahan hidup. Ini bukan angka ideal, tapi angka saat kamu harus mode hemat yang manusiawi, tetap makan layak, tetap bisa kerja atau cari kerja, tetap jaga kesehatan, tetap bayar yang tidak bisa ditunda. Angka ini yang dipakai untuk menghitung dana darurat, bukan angka gaya hidup normal. Kalau kamu punya cicilan, jangan berharap cicilan akan hilang saat darurat, justru cicilan itu sumber tekanan terbesar ketika income berhenti, jadi masukkan cicilan yang paling wajib ke angka bertahan hidup. Kalau cicilannya banyak, di titik ini kamu juga bisa lihat mana yang sebenarnya membebani lebih dari yang kamu sadari. Dari angka bertahan hidup itu, baru kita hitung target 12 bulan, misal biaya bertahan hidup 5 juta, berarti target 60 juta. Kelihatan besar, tapi jangan langsung ciut, karena angka ini bukan untuk disetor sekaligus. Ini seperti peta jarak, supaya kamu tahu seberapa jauh, dan bisa bikin strategi langkahnya. Kesalahan umum, orang menghitung dana darurat dari pengeluaran normal yang penuh tambahan, akhirnya targetnya terlalu tinggi dan terasa tidak mungkin, jadi fokusnya bukan memaksakan, tapi menyusun sistem. Setelah angka ketemu, langkah berikutnya adalah memecah target itu jadi tahapan dan membuat setoran yang tidak mengganggu cash flow bulanan. Kalau cash flow kamu tiap bulan terasa sesak, itu bukan selalu tanda kamu gagal mengatur uang. Seringnya memang karena kenyataan hidup kita penuh pos yang tidak bisa ditawar. Masalahnya, saat semuanya terasa wajib, kita jadi tidak punya ruang bernapas. Dan akhirnya dana darurat kelihatan seperti beban tambahan, padahal justru itu yang dibutuhkan.
Banyak orang merasa gajinya cukup di awal, tapi tidak pernah terasa cukup di tengah bulan, karena cash flow bukan cuma soal total pemasukan, tapi soal ritme keluarnya uang. Ada yang keluar harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan kalau ritme ini tidak dipahami, kita selalu merasa dikejar, meski angka gaji terlihat lumayan. Budaya gajian bulanan bikin mental kita hidup per 30 hari, seolah aman selama slip gaji masih ada. Jadi perhatian kita habis untuk bertahan sampai tanggal gajian berikutnya, bukan membangun bantalan. Akibatnya, setiap akhir bulan jadi siklus yang sama, menahan, menunggu, lalu lega sebentar, lalu terulang lagi. Di atas itu semua, potongan gaji itu nyata, pajak, BPJS, iuran, pinjaman kantor, atau cicilan yang ditarik otomatis. Jadi angka yang kamu lihat di kontrak kerja sering beda jauh dengan uang yang benar-benar bisa dipakai. Dan ketika orang merasa, kok cepat habis, biasanya yang disalahkan pengeluaran. Padahal dari awal uang yang masuk memang sudah mengecil. Ada juga pengeluaran yang terlihat kecil tapi rutin. Kopi, rokok, cemilan, ongkir, parkir, top up game, langganan aplikasi. Ini sering tidak dianggap pos serius. Padahal kalau dikumpulkan, bisa jadi satu angka besar yang diam-diam menghabiskan ruang menabung, yang bikin bahaya bukan nilainya, tapi karena dia tidak terasa. Lalu ada tekanan sosial yang sulit dihindari, kondangan, arisan, traktir teman, kontribusi keluarga, kadang bukan karena kita mampu, tapi karena takut dianggap tidak peduli. Di banyak keluarga Indonesia, menolak itu rasanya salah. Jadi, cash flow tipis bukan cuma karena kebutuhan, tapi juga karena menjaga hubungan dan citra. Kesalahan yang sering terjadi, menabung selalu ditaruh di akhir bulan. Logikanya, kalau ada sisa baru ditabung, tapi di realita, akhir bulan hampir tidak pernah ada sisa, selalu ada kejutan, atau selalu ada alasan, dan akhirnya tabungan jadi niat yang tidak pernah punya tempat, karena sistemnya memang tidak memberi prioritas. Kalau tiap bulan terasa sesak, bukan berarti solusinya harus hidup ekstrim dan kering. Yang lebih penting adalah membuat ruang kecil yang stabil, bukan ruang besar yang menyakitkan. Karena ruang kecil yang konsisten bisa tumbuh. Dan dari situlah dana darurat dibangun, bukan dari paksaan yang bikin kamu menyerah. Kalau targetnya langsung 12 bulan, otak kita mudah panik. Bukan karena kita lemah, tapi karena angka besar terlihat seperti jurang, jadi kita pakai pendekatan tangga, bukan lompatan. Fokusnya membangun rasa aman sedikit demi sedikit, supaya cash flow tidak kaget, dan kamu tidak merasa sedang dihukum tiap kali menabung. Tangga pertama adalah 1 bulan biaya bertahan hidup. Ini bukan angka yang bikin kamu kaya, tapi cukup untuk menurunkan mode panik, karena banyak orang stres bukan cuma karena uangnya kurang, tapi karena tidak punya bantalan sama sekali. Begitu ada masalah kecil, langsung pinjam, gesek, atau gali lubang baru. Setelah 1 bulan terkumpul, naik ke 3 bulan. Di titik ini kamu mulai punya ruang bernapas. Kalau kantor merumahkan sementara, proyek berhenti, atau kamu harus istirahat karena sakit, 3 bulan memberi waktu untuk menata langkah, tanpa harus buru-buru menjual barang, atau menerima keputusan finansial yang kamu sesali. Tahap berikutnya 6 bulan. Ini biasanya titik perubahan paling terasa, karena kamu tidak lagi mengambil keputusan dari posisi terdesak. Kamu bisa pilih kerja yang lebih masuk akal, kamu bisa negosiasi, kamu bisa menolak tawaran yang jelas merugikan, bukan karena sok kuat, tapi karena kamu punya waktu untuk mencari opsi lain. Baru setelah 6 bulan, target 12 bulan menjadi masuk akal untuk dikejar, terutama kalau kamu tulang punggung keluarga, atau bekerja di sektor yang siklusnya cepat berubah. 12 bulan itu bukan simbol perfeksionis, tapi cara memberi perlindungan lebih panjang, karena di realita, pemulihan income kadang tidak secepat yang kita harapkan. Kunci supaya tidak menyiksa adalah nominal setoran yang adaptif, bukan angka saklek yang bikin kamu tercekik. Bulan ini bisa 300.000, bulan depan 600.000, saat ada bonus bisa tambah, saat ada kebutuhan mendadak bisa kembali ke minimal. Yang penting ritmenya tidak putus, karena yang membangun hasil besar adalah kebiasaan yang bertahan. Sistem paling aman adalah menyisihkan dari awal begitu gaji masuk, walau kecil, karena kalau kamu menunggu sisa, kamu sedang berharap pada kondisi ideal yang jarang terjadi.
Menyisihkan di awal itu seperti bayar diri sendiri dulu, bukan karena egois, tapi karena kamu sedang membangun fondasi supaya bulan depan tidak rapuh. Kalau kamu merasa setoran kecil itu tidak berarti, ingat, yang sedang kamu bangun bukan cuma saldo, tapi pola. Kamu sedang melatih cash flow punya ruang, dan ruang itu lama-lama melebar. Target 12 bulan bukan dicapai dengan heroik satu kali, tapi dengan sistem yang tetap jalan bahkan saat hidup sedang biasa saja. Strategi sudah ada, tapi yang sering menggagalkan itu eksekusi harian, karena hidup kita penuh distraksi, dan kebutuhan kecil yang datang tiba-tiba. Jadi, kita butuh teknik yang membuat menabung terjadi otomatis, bukan bergantung pada niat. Karena niat biasanya kalah saat capek kerja dan kepala penuh. Langkah paling simpel adalah auto transfer setelah gajian. Begitu uang masuk, langsung pindah ke rekening dana darurat, walau kecil, karena kalau menunggu kamu ingat, biasanya sudah keburu kepotong ini itu. Auto transfer itu seperti pagar kecil, tidak kelihatan gagah, tapi mencegah kebocoran yang berulang. Pisahkan rekeningnya, jangan dicampur dengan rekening harian. Kalau bisa pakai rekening yang tidak ada kartu ATM, supaya tidak gampang ditarik saat tergoda. Ini bukan soal tidak percaya diri, tapi memahami perilaku manusia. Saat stres, kita cenderung mencari jalan cepat, dan dana darurat paling mudah jadi korban kalau aksesnya terlalu mudah. Kalau income pas-pasan, jangan ambil setoran dari kebutuhan pokok seperti makan atau biaya anak, cari dari kebocoran yang tidak terasa, misalnya kurangi delivery yang terlalu sering, batasi ongkir impulsif, atau stop langganan yang jarang dipakai. Intinya bukan hidup sengsara, tapi mengalihkan uang yang selama ini habis tanpa sadar menjadi bantalan yang punya fungsi. Contoh yang sering terjadi, kamu bilang cuma beli kopi 20.000, cuma beli cemilan 15.000, cuma tambah ongkir 12.000. Kalau tiap hari ada cuma, sebulan bisa 400–600.000 hilang. Angka segitu bisa jadi setoran dana darurat tanpa membuat hidup runtuh, karena kamu tidak sedang memotong kebutuhan utama, kamu cuma merapikan kebiasaan. Uang bonus, THR, insentif, atau komisi sebaiknya dipakai sebagai percepatan, bukan alasan untuk menaikkan gaya hidup tahunan, karena bonus itu sering dianggap hadiah, padahal kalau kamu masukkan sebagian ke dana darurat, kamu sedang membeli ketenangan yang manfaatnya jauh lebih panjang daripada belanja yang euforianya cuma sebentar. Kalau kamu punya utang bunga tinggi, dana darurat dan pelunasan bisa jalan bareng, tapi urutannya jelas. Target awal dana darurat cukup kecil untuk mencegah kamu nambah utang saat ada kejadian. Setelah ada bantalan minimal, fokus pelunasan bisa dikebut supaya kamu tidak terjebak dua arah, cicilan mencekik, dan tabungan tidak pernah jadi. Terakhir, buat aturan penarikan yang tegas. Dana darurat hanya untuk hal yang mengancam fungsi hidup, kesehatan, kerja, tempat tinggal, dan kewajiban yang tidak bisa ditunda, bukan untuk belanja impulsif yang dikasih nama butuh. Aturan ini penting supaya dana darurat tidak berubah jadi tabungan serbaguna, karena kalau itu terjadi, target 12 bulan akan selalu mundur. Ada bagian yang jarang dibahas, menabung dana darurat itu bukan cuma soal angka, tapi soal emosi. Banyak orang sebenarnya mampu menyisihkan, tapi kepentok rasa bersalah, rasa tidak enak, dan kebutuhan untuk terlihat baik di mata orang lain. Jadi kalau kamu sering gagal konsisten, bisa jadi masalahnya bukan di kalkulator, tapi di batin. Banyak yang merasa bersalah saat mulai menabung, apalagi kalau masih bantu orang tua, punya adik, atau jadi tulang punggung. Muncul pikiran, kalau aku simpan buat diri sendiri, apa aku egois? Padahal justru menabung itu cara paling masuk akal supaya kamu tidak jadi beban saat krisis, karena saat kamu tumbang, yang kena bukan cuma kamu, tapi orang yang kamu jaga. Ada juga yang menganggap dana darurat itu tanda pesimis, seolah kalau siap-siap berarti mengundang hal buruk. Ini pola pikir yang umum, tapi realitanya hidup memang punya kejutan. Sakit bisa datang tanpa undangan, proyek bisa berhenti mendadak. Perusahaan bisa restrukturisasi. Menyiapkan bantalan bukan berarti takut hidup, itu berarti kamu menghormati kenyataan. Tekanan keluarga di Indonesia itu rumit, kadang bukan diminta langsung, tapi terasa lewat kalimat halus, masa kamu nggak bisa bantu, atau lewat momen.
Ada acara, ada kebutuhan mendadak, kalau menolak rasanya jahat, akhirnya kita pilih jalan aman secara sosial, walau berisiko secara finansial, padahal yang dibutuhkan bukan jadi kaku, tapi punya batas yang jelas dan bisa dijelaskan. Gengsi juga punya peran besar. Kita hidup di lingkungan yang mudah membandingkan. Lihat teman ganti motor, liburan, makan enak, lalu kita merasa tertinggal. Tanpa sadar kita pakai belanja untuk mengejar rasa setara. Padahal kita tidak melihat tagihan di baliknya. Kita cuma melihat hasil akhirnya. Perbandingan seperti ini mahal karena dibayar dengan cash flow yang makin tipis. Banyak keputusan keuangan diambil untuk menjaga citra. Baik-baik saja, tetap ikut patungan, tetap update, tetap terlihat mampu. Padahal di rumah kita menahan napas, ini manusiawi, tapi kalau dibiarkan, kamu sedang membangun hidup di atas tekanan. Dana darurat membantu kamu pelan-pelan lepas dari kebutuhan untuk selalu terlihat aman. Kalau kamu tulang punggung, dana darurat itu bukan ego, itu tanggung jawab. Karena saat income berhenti, yang pertama goyah biasanya bukan rencana besar, tapi kebutuhan dasar, dari makan sampai sekolah, bantalan 12 bulan. Memberi waktu untuk menyusun ulang tanpa membuat keluarga ikut panik, ini bukan soal jadi paling siap, tapi soal mengurangi dampak ke orang sekitar. Jadi, cara memandangnya perlu digeser. Dana darurat bukan simbol ketakutan, tapi simbol kedewasaan. Kamu memilih membangun sistem supaya keputusanmu tidak lahir dari panik, kamu tetap bisa membantu orang, tapi dari posisi yang lebih stabil, dan stabil itu tidak datang dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan yang kamu jaga diam-diam. Kalau kamu ingin ini jadi kebiasaan, bukan cuma wacana setelah nonton video, kita bikin rencana 30 hari yang sederhana, karena yang paling sering bikin gagal itu targetnya terlalu jauh, lalu tidak ada langkah harian yang bisa dipegang, jadi kita pecah mingguan, biar kamu bisa lihat progres tanpa stres. Minggu pertama, hitung biaya bertahan hidupmu, bukan yang ideal, tapi yang realistis kalau kondisi darurat kejadian. Lalu tentukan target dana darurat 1 bulan dulu, setelah itu siapkan tempatnya. Rekening terpisah yang jelas namanya, jangan dicampur dengan rekening belanja, tujuan minggu ini cuma satu, fondasinya jadi. Minggu kedua, rapikan pos wajib, cek mana yang benar-benar tidak bisa ditawar, sewa, KPR, listrik, sekolah, cicilan inti, lalu cari 3 kebocoran paling besar yang selama ini dianggap kecil, misalnya ongkir, jajan harian, atau langganan yang jarang dipakai, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menemukan sumber setoran yang tidak merusak kebutuhan rumah. Minggu ketiga, pasang auto transfer kecil setelah gajian, atau kalau gajianmu tidak tetap, pasang jadwal mingguan nominal minimal, lalu jalani seminggu sambil mengamati apakah hidupmu masih normal. Kalau terasa berat, kecilkan dulu, yang penting sistemnya hidup, karena sistem yang jalan pelan lebih baik daripada rencana besar yang berhenti. Minggu keempat, buat aturan dana darurat, kapan boleh dipakai, kapan tidak. Tulis singkat saja, misalnya hanya untuk kesehatan, tempat tinggal, kerja, dan kewajiban yang tidak bisa ditunda. Aturan ini penting, supaya dana darurat tidak bocor untuk hal yang katanya mendesak, padahal hanya dorongan sesaat. Biar kamu tahu ini berkembang, buat indikator kemajuan yang mudah dilihat, bukan cuma saldo, tapi juga perubahan kebiasaan. Misalnya, kamu tidak lagi pinjam saat akhir bulan, kamu tidak panik saat ada pengeluaran mendadak kecil, atau kamu mulai bisa menolak belanja impulsif tanpa merasa kehilangan. Tanda-tanda ini biasanya muncul lebih dulu, sebelum saldonya terasa besar. Kalau kamu tinggal dengan pasangan atau serumah dengan keluarga, komunikasikan, tidak perlu drama, cukup jelaskan. Ini bukan menahan uang buat diri sendiri, ini membuat rumah punya bantalan, supaya kalau ada kejadian, kita tidak saling menyalahkan. Uang itu sensitif, kalau tidak dibicarakan, sering meledak di momen yang salah. Penutupnya sederhana. Dana darurat 12 bulan bukan untuk membuktikan kamu hebat, tapi untuk memastikan hidupmu tidak runtuh hanya karena satu kejadian. Kalau besok income berhenti, kamu ingin langsung panik, atau punya ruang untuk berpikir. Itulah bedanya antara hidup yang cuma mengejar tanggal gajian, dengan hidup yang punya sistem.